Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 4 dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Dian Rizky Pangestu SHMP. Pembahasan alokasi dan distribusi pendapatan, poin-poin, pengertian distribusi kekayaan, sektor-sektor distribusi pendapatan, pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu, kesejahteraan sosial dan efisiensi keadilan. Pengertian distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan berarti suatu cara di mana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap faktor tersebut. Sedangkan menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata. Sektor distribusi pendapatan. Ada 3 sektor distribusi pendapatan, yaitu A. Distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga muslim. Seluruh kegiatan dalamnya harus berlandaskan nilai-nilai Islam yang dimulai dari proses produksi, konsumsi, transaksi, dan investasi. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban seseorang sebagai muslim dan muslimnya lainnya seperti an-nafkah, mewaris, zakat. B. Distribusi pendapatan sektor negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam merencanakan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Negara juga bertanggung jawab atas manajemen kepemilikan publik yang manfaatnya diarahkan untuk seluruh anggota masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mendistribusikan sumber daya yang ada dengan baik. Kebijakan distribusi mengandung kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan, dan pemanfaatan lahan yang menjadi hak publik, pembelaan kepentingan ekonomi kelompok. C. Distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antar pihak pemodal dengan pengusaha dengan sistem bagi hasil. Pemodal sebagai pihak kelebihan harta namun tidak punya kesempatan didistribusi kekayaan seperti ini merupakan bentuk distribusi dalam bentuk investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu dapat kita asumsikan ada 2 individu yang mengonsumsi bermacam komoditas yang telah penawarnya tetap. Dalam literatur kontemporer, kotak dari ruang konsumsi untuk menganalisis pertukaran 2 komoditi dari kedua individu tersebut dengan Edward Box. Kesejahteraan sosial. Pada kesejahteraan sosial ini telah dibahas tentang preferensi tingkat utility dari individu yang mengonsumsi barang X dan barang Y. Semakin besar utility barang X dibandingkan dengan utility barang Y, maka dikatakan bahwa individu tersebut lebih menyukai barang X daripada barang Y. Pada persamaan di atas tidak menggambarkan bagaimana preferensi tersebut di masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut, maka kita dapat menjumlahkan utility dari masing-masing individu terhadap barang tersebut. Lebih menyukai barang X daripada barang Y, atau dapat ditulis dengan kesejahteraan sosial. Efisiensi keadilan. Yang dimaksud dengan asas efisiensi keadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim secara adil, kondusif, dan berdaya saing. Sedangkan pendapat lain mengatakan efisiensi adalah pembandingan antara input dan output, di mana input menggunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Dan efisiensi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis terlokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut telah adil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.